Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi. Di dunia pendidikan di Indonesia, istilah supervisi baru dikenal pada tahun 60-an, di mana supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Selain itu juga ada beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan visi, di mana super berarti lebih dan visi adalah kemampuan terlihat. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Pada penerapannya atau pelaksanaannya, supervisi tidak hanya mengawasi guru dan pegawai staf lainnya, tetapi juga mengawasi apakah pekerjaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan atau belum, serta memberikan solusi dan mencari cara secara bersama dalam memperbaiki pekerjaannya ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Arti dari masuk supervisi dalam kaitannya atau hubungannya dengan pendidikan adalah berupa pembinaan yang diberikan kepada guru. B. Prinsip-prinsip supervisi dalam pendidikan. Untuk itu, dalam melaksanakan supervisi pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama yaitu mengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah supervisi disebut dengan sharing of idea, sharing of experience, yakni memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang kedua yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Dengan prinsip ini, setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Bukan menggunakan cara-cara yang menjadikan guru menjadi takut dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif. Yang kedua, data objektif tersebut diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang ketiga, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam. Yang keempat yaitu seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan sebagainya. Yang kelima, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan kontinu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Indra Syafira. Berikut ini prinsip-prinsip yang sering dilupakan oleh orang, tetapi di sini juga letak tanggung jawab antara supervisor. Sutistina juga menambahkan mengenai prinsip-prinsip mengenai supervisor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supervisi merupakan bagian dari integral dari program pendidikan. Ia adalah pelayanan yang bersifat kerjasama. Yang kedua, semua guru memerlukan dan berhak atas bantuan supervisi. Yang ketiga, supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dan personel sekolah. Yang keempat, supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam pendidikan dan hendaknya menjelaskan implikasi dari tujuan-tujuan dan sasaran dari pendidikan tersebut, dari supervisi tersebut. Yang kelima, tanggung jawab dalam pengembangan program supervisi berada kepada kepala sekolah bagi sekolahnya, pada pemilik pengawas bagi sekolah-sekolah yang berada pada wilayahnya. Jadi, tanggung jawab tertinggi dalam pengembangan program supervisi ini terletak pada kepala sekolah. Yang berikutnya, harus ada dana yang memadai bagi program kegiatan supervisi dalam anggaran tahunan. Jadi, harus ada dana dalam untuk supervisor mengadakan program supervisi. Yang berikutnya, efektivitas program supervisi hendaknya dimulai secara periodik oleh para menjelaskan dalam implementasi atau menerapkan dalam
praktek penemuan penelitian pendidikan yang mutakhir. Baiklah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Selvianti. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Menurut El Mulyana, supervisi pendidikan memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperluas pengalaman guru. Yang ketiga, menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Yang keempat, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Dan yang kelima yaitu menganalisa situasi pembelajaran, keadaan atau kondisi dari peserta didik. Yang keenam yaitu memberikan pengetahuan dan skill kepada bawahan. Jadi, fungsi supervisi pendidikan adalah untuk memberi sebuah petunjuk, mendorong, menjelaskan, dan membimbing dan membantu meningkatkan situasi belajar, serta membantu para guru sehingga guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mengajar pun sebagai pengajar maupun sebagai seorang pendidik. Baiklah, kepada kawan-kawan atau teman-teman, itu saja fungsi dari supervisi pendidikan yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.